Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Christine dengan NIM 220605501059 dari kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di kesempatan saat ini saya akan mencoba menjelaskan dua materi yang saya pahami terkait dengan mata kuliah pengantar sosiologi antropologi. Adapun dua materi yang akan saya jelaskan yaitu hubungan antar kelompok dan status dan peranan. Baik, kita masuk di pembahasan pertama yaitu apa itu hubungan antar kelompok. Jadi hubungan antar kelompok adalah adanya interaksi yang terjadi antara dua kelompok atau lebih, dan hubungan antar kelompok juga terbentuk bukan karena secara tiba-tiba, melainkan karena adanya keinginan antara kelompok tersebut untuk mendapatkan sesuatu dengan tujuan yang sama dari serangkaian hubungan sosial yang ada. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan antar kelompok, yaitu antara lain itu faktor rasialisme. Rasialisme yaitu pemahaman di mana suatu kelompok merasa ras yang dimiliki merupakan ras yang paling tertinggi di antara ras-ras yang ada. Yang kedua itu etnisitas. Etnisitas yaitu adanya hubungan suatu kelompok masyarakat yang secara budayanya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Yang ketiga itu seksisme. Jadi seksisme sendiri berkaitan dengan suatu kepercayaan yang paling mendasar terkait dengan hal-hal alamiah dari perempuan dan laki-laki, serta bagaimana upaya mereka untuk berperan dalam suatu masyarakat. Jadi itu. Dan yang keempat itu agrisme. Agrisme yaitu prasangka diskriminasi terhadap suatu kelompok atau individu berdasarkan usia yang dimiliki. Dan masalah ini biasa terjadi pada orang tua, terutama di tempat pekerjaan. Jadi itulah sedikit pembahasan mengenai bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan antar kelompok. Jadi pembahasan yang kedua terkait dengan hubungan antar kelompok yang saya akan bahas di sini yaitu bagaimana pola hubungan antar kelompok. Jadi yang saya ambil di sini yaitu pola hubungan antar kelompok menurut Michael Baton. Adapun pola hubungan antar kelompok menurut Michael Baton itu dia tuh mengelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama itu pola akulturasi. Jadi pola akulturasi itu penggabungan atau percampuran antar dua budaya dua budaya atau lebih yang saling bertemu. Contohnya itu jika kelompok A jika budaya A dan budaya B saling bertemu, maka akan melahirkan suatu budaya A dan budaya B. Namun mereka itu bercampur, namun tidak mengurangi, tidak menghilangkan unsur dari budayanya masing-masing. Jadi pola yang kedua yaitu pola dominasi. Adapun pola dominasi ini bisa terjadi karena
melalui sebuah proses, dan proses yang dilalui ini yaitu proses mayoritas dan proses minoritas, tergantung dari kekuasaan yang dimiliki dari suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu pola integrasi. Pola integrasi ini yaitu adanya upaya untuk menggabungkan atau menyatukan antar dua budaya atau lebih yang sama-sama saling menyadari bahwa ada perbedaan di antara mereka. Jadi adanya upaya untuk menggabungkan dua budaya yang memang sama-sama menyadari bahwa mereka itu memiliki perbedaan. Jadi itu pola yang keempat yaitu pola paternalisme. Jadi pola paternalisme ini yaitu adanya suatu peristiwa di mana jika ada suatu masyarakat pendatang, masyarakat itu akan menguasai masyarakat pribumi. Jadi begitu. Dan yang kelima itu pola pluralisme. Pola pluralisme ini itu adanya adanya suatu percampuran antar kelompok, tapi tidak membaur dan tidak terjadi sebuah proses di dalam masyarakat yang berinteraksi tersebut. Kita masuk di pembahasan yang kedua mengenai status dan peranan. Jadi, menurut Sir Jono Sekanto, status sosial adalah sebuah tempat yang memang ditempati oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Misalnya ada seseorang yang ingin memposisikan dirinya dalam suatu masyarakat tertentu menjadi seorang guru, atau ingin memiliki status dan memposisikan dirinya sebagai seorang lurah, dan atau apapun itu status yang dia inginkan. Dan contoh lain dalam keluarga yaitu memilih status sebagai menjadi seorang bapak, atau memilih status menjadi seorang ibu atau anak. Itu adalah contoh dari status dalam keluarga. Lalu apa itu yang dimaksud dengan peranan? Jadi menurut Sir Jono Sekanto, peranan adalah sebuah aspek yang dinamis dari adanya kedudukan atau status, di mana jika ada seseorang yang bisa menjalankan suatu kewajiban, maka hal itu bisa dikatakan sebagai menjalankan perannya. Adapun sebuah status dan peranan itu seringkali digabungkan, karena peranan adalah tindak lanjut dari adanya sebuah status. Contohnya misalnya ada seorang yang mempunyai status sebagai kepala keluarga misalnya, dan tindak lanjutnya yaitu adanya sebuah peran. Dan adapun peran dari sebuah kepala keluarga yaitu untuk menafkahi anak dan istrinya. Adapun fungsi peranan dalam suatu masyarakat yaitu sebagai sarana keberlangsungan struktur dalam suatu masyarakat. Yang kedua itu adanya sikap saling membantu satu sama lain dalam suatu masyarakat. Yang ketiga itu sebagai sarana aktualisasi diri. Jadi di dalam sosiologi sendiri ada 3 cara untuk memperoleh sebuah status atau sebuah kedudukan. Jadi yang pertama itu assured status. Assured status yaitu merupakan status atau kedudukan yang diperoleh seseorang dengan sendirinya tanpa adanya suatu perbedaan atau kemampuan. Status ini biasanya diperoleh semenjak seseorang terlahir ke dunia. Contohnya yaitu adanya sebuah gelar
gelar kebangsawanan. Cara yang kedua untuk memperoleh sebuah status atau kedudukan yaitu asifat status. Asifat status sendiri merupakan status yang diperoleh oleh seseorang dengan adanya suatu usaha yang telah dilakukan. Adapun status ini tidak diperoleh karena adanya keturunan, melainkan karena adanya keinginan seseorang tersebut untuk mendapatkan status yang diinginkan tersebut. Adapun cara yang ketiga untuk memperoleh suatu status atau kedudukan yaitu assigned status. Assigned status ini lumayan agak berbeda dari kedua cara untuk mendapatkan kedudukan yang saya sudah jelaskan tadi. Mengapa dikatakan berbeda? Karena assigned status ini dapat diperoleh karena seseorang telah melakukan sebuah perjuangan untuk memenuhi suatu kepentingan dalam suatu masyarakat. Jadi kedudukan ini diperoleh karena seseorang telah melakukan suatu perjuangan dalam suatu masyarakat tersebut. Contoh yang dapat saya berikan dari poin assigned status ini yaitu contohnya yaitu R.A. Kartini, yaitu seorang pahlawan kita. R.A. Kartini ini diberikan sebuah gelar kepahlawanan, jadi seorang pahlawan karena dia itu telah melakukan sebuah tindakan yang tindakannya itu untuk memenuhi kepentingan suatu masyarakat. Contohnya itu contoh yang R.A. Kartini lakukan itu memperjuangkan hak-hak dari perempuan. Jadi tindakan Kartini ini dapat membuatnya jadi seorang pahlawan, jadi memiliki status jadi seorang pahlawan. Jadi dari kedua materi yang telah saya bahas, saya dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya itu manusia adalah makhluk yang memiliki naluri untuk hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Selain itu manusia sendiri juga memiliki hasrat untuk saling menyatu dengan lingkungan alamnya atau lingkungan yang ada di sekelilingnya. Jadi begitu. Adapun hubungan antar kelompok ini biasa terjadi karena adanya suatu ikatan dan keterkaitan yang memang saling membutuhkan antar kelompok dan kelompok yang lainnya. Hubungan tersebut juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan moral maupun kebutuhan materi. Jadi hubungan antar kelompok ini memang sangat penting dalam kehidupan kita. Selain sangat penting juga sangat bermanfaat karena ini akan dapat mengarahkan kita untuk menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Selain hubungan antar kelompok, status dan peranan juga tidak dapat terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita bisa menyadari bahwa kita itu tidak dapat
hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau bantuan dari orang lain. Dari pembentukan mental, karakter, kepribadian dan perilaku kita itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena adanya pengaruh-pengaruh yang kita dapat dari luar atau dari lingkungan kita. Jadi sekian pembahasan materi dari saya terkait dengan apa itu hubungan antar kelompok dan bagaimana itu peran, status dan peranan. Jika ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan thanks for watching.